Eh, ada dua sumber kekuatan dalam pelayanan, dalam kehidupan ini. Ya, ada dua sumber pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang pertama itu adalah pengurapan yang di dalam kita. Yang di dalam kita. Dan yang kedua adalah yang di atas kita. In us and upon us. Gitu. Kedua-duanya. Nah, banyak kali orang hanya hidup bergantung dari pengurapan yang ada di atas mereka. Dan biasanya kalau pengurapan yang di atas ini, dia sangat bergantung kepada atmosfer yang dibangun, suasana pada waktu itu, pujian penyembahan pada waktu itu yang dibangun. Jadi saudara yang sering pelayanan atau pimpin pujian atau saudara berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, saudara bisa pasti pernah mengalami hal seperti ini. Di mana ada saat di mana ketika saudara berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, ketika suasana pujian begitu bagus sekali, istilahnya kita pakai istilah, ngangkat sekali suasana rohaninya. Jemaat semua respon dalam penyembahan dan semua asik sekali. Dan kalau suasana pujian penyembahan yang seperti itu, biasanya khotbah itu gampang sekali. Ya, mengalir dalam pengurapan seperti itu gampang. Nah, yang seperti itu oleh karena urapan tersebut dia turun di atas kita, dibangun oleh karena suasana penyembahan. Ya, suasana ibadah, pujian penyembahan, musik yang bagus, kemudian respon jemaat yang bagus. Tapi ada saat-saat di mana saudara berkhotbah, saudara melayani dan suasana nggak begitu kondusif begitu. Pujian penyembahannya nggak begitu ngangkat, pemain musiknya juga fals-fals, salah-salah chordnya, yang pimpin pujian kadang-kadang juga nggak sensitif kepada apa yang Roh Kudus sedang lakukan dan kerjakan dalam suasana penyembahan itu, sehingga suasana nggak begitu kuat mendukung. Dan biasanya saat seperti itu ada saat-saat di mana saudara akhirnya susah gitu ya. Susah bergerak dalam pengurapan, susah sekali untuk mengalir gitu. Nah, kalau suasananya asik, gampang sekali berkhotbah, nyampaikan apa saja itu dengan mudah sekali. Misalnya kalau suasana korporat bagus, pujian penyembahannya bagus, itu surga terbuka, revelation demi revelation, pewahyuan demi pewahyuan, dengan mudah sekali dia mengalir seperti sungai yang flow dan flow dan flow dan flow. Tapi ada saat-saat sekali lagi suasana berat banyak kali. Ada saat-saat seperti itu. Di mana pujian, penyembahan, musiknya secara korporat semuanya pasif dalam roh. Ya, disuruh angkat tangan semuanya pada ngeliatin gitu. Ya, disuruh bersorak semuanya lagi pada diam ngeliatin aja yang pimpin pujian, cuman segelintir orang aja. Gitu. Disuruh ayo nyembah Tuhan, ayo worship the Lord, sembah Tuhan, ekspresikan dirimu. Ya, pada celingukan, lihat begitu. Nah, saat-saat seperti itu, ini pengkhotbah biasanya kalau dia hanya mengandalkan pengurapan yang di atas, pengurapan yang di atas, dia agak kesulitan tuh. Ya, kesulitan flow-nya gitu, untuk dia bisa mengalir. Ya. Karena dia sangat bergantung akhirnya kepada atmosfer korporat yang dibangun oleh pemimpin pujian, oleh jemaat itu sendiri. Gitu. Nah, ada pengurapan yang kedua atau kekuatan yang kedua yang harus kita mulai bangun hari-hari ini. Dan itu adalah kekuatan yang di dalam kita. Pengurapan yang ada di dalam kita, dua sumber kekuatan. Makanya ada banyak orang dalam kebaktian retret atau KKR, impartasi terjadi, suasana penyembahan yang luar biasa, ngangkat kuat sekali, orang didoakan kemudian dia experience. Dan ketika didoakan, dia sedang experience mengalami impartasi. Ada external impartation, ada impartasi secara eksternal dari seorang hamba Tuhan. Ketika didoakan ada impartasi urapan di atas turun ke atas dia. Diimpartasikan. Nah, orang pada saat seperti itu dia bisa mengalami sebuah kelegaan, sebuah kebebasan, kemerdekaan, dan dia merasa saat itu seperti giant.
Dia merasa seperti raksasa dalam roh gitu. Ya, masalah terlepas, beban terlepas, dan rasanya level iman itu sangat tinggi sekali pada saat-saat seperti itu, sehingga orang makanya gampang sekali orang dia doakan rebah, kemudian nubuatan bisa bekerja. Ada banyak hal yang bisa terjadi saat seperti itu. Tapi sayangnya adalah ini, ketika dia pulang ke rumah, dia tidak menemukan suasana seperti dalam retret. Ketika dia pulang kembali ke komunitasnya dia, ke gerejanya dia, atau back kepada keluarganya dia, ketemu dengan realitas kehidupan sehari-harinya dia, maka ternyata suasana di rumah tidak sama seperti suasana dalam kebaktian, dalam ibadah-ibadah impartasi itu. Nah, pada saat seperti itu, akhirnya impartasi yang diterima lewat doa, didoakan, ditumpangi tangan, itu sedikit demi sedikit mulai menyusut. Yang ada tinggal ini, kehidupan saudara berhadapan dengan realitas. Kayak pentingnya gereja harus belajar, tidak lagi bergantung kepada pengurapan yang di atas. Pengurapan yang eksternal, yang orang lain impartasikan, atau yang suasana itu bangun. Tapi bergantung kepada pengurapan dan kekuatan ilahi yang ada di dalam kita. Sebab di dalam kamu, kata Alkitab, itu ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Coba lihat bersama dengan saya dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, lihat. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Jadi sekali lagi, ada 2 level, 2 tingkat pengurapan, 2 level kuasa, 2 sumber kekuatan kuasa. Yang pertama dari dalam kita, dan yang kedua dari atas kita. Lukas pasal yang keempat dikatakan, The Spirit of the Lord is upon me. Roh Tuhan Allah ada di atasku, upon me, di atasku. Ya. Tapi sebelum roh Tuhan ada di atasku, roh Allah terlebih dulu sudah ada di dalamku. Nah, pengurapan yang ada di atas kita, itu hanya akan sekuat, sedahsyat, sehebat, menurut kekuatan dan pengurapan yang ada di dalam kita. Kalau pengurapan yang di dalam kita ini lemah, maka pengurapan yang akan mengalir keluar dari kita, itu pun akan lemah. Karena pendeta tentunya sekali lagi, pendeta tidak selalu bersama dengan kita. Suasana pujian penyembahan tidak selalu asik dan ngangkat seperti itu. Jadi ada banyak orang ngalami hadirat Tuhan itu kalau pas retret, pujian penyembahan yang asik gitu, yang pemimpin pujiannya top, oke, diurapi, main musiknya mengalir dalam penyembahan, dalam roh, tahu how to flow in the spirit dengan baik, dan kita experience, kita ngalami kemuliaan Tuhan, zaman Tuhan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, ini waktu di mana kita harus grow up, di mana kita tidak lagi bergantung kepada suasana yang di luar itu, tapi kita mulai menggali dan mengaktifkan pengurapan yang sudah ada di dalam kita. Karena sebenarnya saudara tidak perlu mencari pengurapan kemana-mana. Saudara nggak perlu kejar. Dan itu yang Yesus katakan, pada akhir zaman ini akan ada banyak orang berkata, Mesias ada di sini. Mesias ada di situ. Ya, Mesias artinya adalah the anointed one, Christ, the anointed one. Ya, orang akan mengejar-ngejar pengurapan itu. Orang akan mencari manifestasi-manifestasi dari Roh Kudus. Orang akan kejar. Nah, di hari terakhir akan ada banyak manifestasi-manifestasi yang seperti ini. Itu sebabnya perlu gereja Tuhan grow up, bertumbuh secara dewasa, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita tidak mudah turun naik dalam kehidupan roh kita. Oleh karena kita dikendalikan, didominasi oleh faktor-faktor yang eksternal. Tapi kita betul-betul mulai belajar menghidupi pengurapan yang sudah ada di dalam kita.
Nah, ayat ini memberitahu kepada kita tentang pengurapan yang dia sudah taruh di dalam kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, lihat ayatnya yang ke-26, mulai di situ. Ayat 26. Ayat 26 dikatakan begini, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi kan ada banyak penyesatan-penyesatan. Kita harus hati-hati sekali di sini. Itu sebabnya gereja Tuhan harus train, dilatih kepada suara Tuhan. Not train to the manifestation, but train to hear the voice. Bukan terlatih untuk mengikuti manifestasi dan pernyataan-pernyataan mujizat dan seterusnya, hal-hal yang spektakuler. Tapi belajar mendengarkan suara Tuhan. Nah, saudara ingat dalam Alkitab ketika satu kali Nabi Elia dia dikejar-kejar oleh Isabel. Dan kemudian dia akhirnya sembunyi dalam sebuah gua. Dan disitulah dia mengasihani diri sendiri. Di situ dia minta mati saja. Dan kemudian Tuhan berkata, keluarlah, aku akan berbicara kepada kamu. Kemudian yang pertama muncul adalah ini. Ada angin yang sangat keras sekali bertiup. Ya, angin yang sangat kuat dan sangat dahsyat. Sehingga memecah gunung batu. Itu adalah angin puting beliung, taupan yang sangat dahsyat sekali. Itu muncul di yang pertama. Ketika angin datang, orang akan berpikir ini manifestasi yang luar biasa. Pasti Tuhan ada di sana. Tapi kemudian Elia berkata, Alkitab berkata, Tuhan tidak ada dalam angin tersebut. Nggak lama kemudian gempa datang. Ada manifestasi yang dahsyat, gempa bumi terjadi. Tapi kemudian Elia berkata, Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Nggak lama kemudian ada api yang turun. Dan kemudian Elia berkata, Tuhan pun tidak ada dalam gempa itu. Di berikutnya, ketika ada still small voice, ada angin sepoi-sepoi basah berhembus dengan pelan, dengan sejuk dan tenang sekali. Baru kemudian Elia dia keluar dari dalam gua itu. Dan dia berkata, berfirmanlah Tuhan. Jadi hati-hati. Gereja yang dewasa di hari-hari terakhir ini, dia tidak akan lagi menjadi gereja yang mengejar manifestasi. Dia tidak akan lagi mengejar tanda-tanda mujizat. Tidak akan lagi mengejar hal-hal yang spektakuler. Kita mulai jadi mengejar hal-hal seperti itu. Nah, awal tahun ini Tuhan berbicara dengan jelas dan dia berkata begini, seek my heart and don't seek my hand. Cari dan kejar hatiku, jangan cari dan kejar tangan Tuhan. Tangan Tuhan berbicara tentang mujizat, tangan Tuhan berbicara tentang berkat, tangan Tuhan berbicara tentang karyanya dia, perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Karena sangat memungkinkan saudara melihat tangan Tuhan dalam waktu yang sama, saudara tidak mengerti akan isi hati Tuhan yang sebenarnya. Saudara bisa menikmati berkat kekayaan yang melimpah, yang datang dari tangan Tuhan, tapi dalam waktu yang sama, saudara tidak pernah berjumpa ketemu dengan wajah Tuhan. Itu yang menyebabkan banyak orang Kristen diberkati, tetapi karakter tidak pernah berubah. Kenapa? Sebab perubahan karakter itu terjadi ketika saudara mengalami divine encounter, ketika saudara mengalami pertemuan pribadi di mana wajah saudara dengan wajah Tuhan ketemu. Ketika engkau ketemu wajah Tuhan, disitulah perubahan karakter akan terjadi. Karena ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan dalam persekutuan lewat doa dan penyembahan pribadi, di situ terjadi impartasi kehidupan ilahi dalam hidup saudara. Di mana kehidupan ilahi dia akan mulai meridus kehidupan manusiawi saudara. Kehidupan ilahi dia akan mulai menelan kehidupan duniawi saudara. Sehingga satu titik sudah bisa berkata seperti yang Paulus katakan dalam Galatia, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus dia yang hidup di dalam aku. Ada dua kehidupan di situ. Kehidupannya Paulus
dan kehidupannya Kristus di situ. Paulus berkata gini, ketika dia bersekutu dengan Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan, dan ini kerinduannya Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga, dia berkata, satu hal ini, this one thing I desire in my life, satu hal yang aku kehendaki dalam hidup ini, yaitu mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bukan mengenal berkatnya, bukan mengenal tangannya, mengenal dia sebagai pribadi. Dan itu yang menyebabkan ketika semakin Paulus semakin dalam dia mengenal Tuhan, dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, terjadi exchange of life. Terjadi pertukaran kehidupan. Kehidupan manusiawi, kehidupan daging, kehidupan duniawi kita, pikiran duniawi kita. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kehidupan ilahi itu akan mulai menelan, mengurangi dan meridus kemanusiawian kita. Sehingga satu titik akan terjadilah ini. Kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi. Samuel bukannya Samuel lagi. Tapi Kristus yang nampak di dalam Samuel itu. Saudara bukan saudara lagi. Kehidupan Kristus. Nah, semakin kita dewasa gereja Tuhan hari-hari ini, kita tidak akan mengejar tanda-tanda mujizat. Tapi Markus pasal yang ke-16 berkata, tanda-tanda mujizat itu yang akan menyertai kita. Tanda-tanda mujizat, kesembuhan itu yang akan menyertai kita. Itu kehidupan yang normal, kekristenan seharusnya. Sedang terjadi hari-hari ini, itu yang Tuhan kerjakan. Dia sedang merilis kuasa di hari-hari terakhir ini. Coba lihat lagi terus ayat yang 26. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Hati-hati dengan itu, ayat 27. Sebab di dalam diri kamu, coba katakan sama-sama, dalam diri saya, di dalam roh saya, dalam hati saya. 27. Sebab di dalam diri kamu tetap berbicara tentang konsistensi, terus menerus, ya. Tetap itu bicara tentang itu, artinya terus menerus, tetap adalah tetap. Tetap setia artinya bukan kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak. Tetap artinya tetap, dia remain, bicara tentang konsistensi. Nah ini yang saya ingin kita lihat betul-betul. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, pengurapan itu bukan untuk diri saudara. Pengurapan itu selalu untuk orang lain. Karena ada orang lain yang perlu ditolong. Pengurapan adalah divine empowering. Pengurapan itulah divine equipping. Pengurapan itu adalah perlengkapan ilahi di mana Tuhan memperlengkapi saudara dengan kuasa, memperlengkapi saudara dengan karunia-karunia-Nya, memperlengkapi saudara dengan otoritasnya untuk saudara berfungsi. Karena di luar sana ada orang-orang yang membutuhkan kuasa, kemuliaan, pengurapan yang ada di dalam saudara itu. Kayak banyak orang kepingin kuasa, kepingin pengurapan, tapi enggak mau yang lainnya. Nah, Yesus diurapi dalam Lukas pasal yang keempat. Roh Tuhan ada padaku, sebab dia telah mengurapi aku. Mengurapi aku untuk apa? Bukan mengurapi aku untuk duduk di gereja setiap minggu. Bukan mengurapi aku cuma sekedar jadi penggembira dalam kekristenan. Sekedar seminggu sekali datang, ya, dalam keadaan babak belur, hari Minggu dikotbahin, kemudian didoakan, wah sudah sembuh hari itu. Tapi kemudian Senin babak belur, begitu Sabtu sudah berantakan hancur-hancuran, Minggu datang lagi, kemudian menunggu lagi didoakan. Yesus diurapi oleh Bapa untuk memberitakan Injil kepada orang miskin, menyembuhkan yang hati terluka, melepaskan para tawanan, menyatakan tahun pembebasan. Jadi selalu diurapi itu bukan titik tujuan akhirnya.
Pengurapan selalu punya tujuan karena ada orang sakit yang harus disembuhkan di luar sana. Ada orang berdosa yang harus diinjili di sana. Sudah diurapi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Yesus. Jadi banyak orang Kristen, wah haus pengurapan tapi nginjil gak mau. Oh haus diurapi. Tetapi nggak punya compassion untuk menolong orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Beberapa waktu lalu saya di Bekasi, saya tinggal di hotel. Kemudian sore itu saya nggak ada pelayanan, saya jalan-jalan di mall. Dan mall dengan hotel jadi satu, nyambung. Dan kemudian saya jalan-jalan mau masuk ke pintu hotel, di luar hotel. Ada satu ibu dengan anak kurus sekali. Dia berpapasan dengan saya dan kemudian dia bilang, Pak, tolong Pak. Anak saya seharian belum makan. Dia bawa dagangan, saya bilang, saya punya dagangan ini Pak, seharian ini belum laku. Belum laku. Kemudian saya lihat ini ibu ini. Kemudian saya bilang, Ibu bisa kita ngobrol? Akhirnya kita duduk di depan, di tempat parkir gitu. Ya sambil duduk dengan ibu dengan anak ini. Saya cuma dengarkan saya ibu ini. Dengarkan dia cerita, dia tinggal di daerah Tambun, daerah Cikarang situ. Nah, dia cerita dia mau pulang, ini nggak ada ongkos, anak ini seharian dari pagi diajak keliling jualan. Ya, suaminya udah nggak ada. Dia cerai dengan suaminya. Dan sambil duduk gitu, kemudian saya bilang sama ibu ini, dan saya lihat anaknya ini, anak baru umur 3-4 tahun. Bilang, kamu mau Kentucky nggak? Saya bilang. Anak itu matanya hijau. Bilang, iya, mau. Akhirnya saya bilang sama ibu nih, Bu, yuk, saya ajak makan Kentucky. Karena hotel dengan mallnya nyambung, jadi saya masuk ke dalam mall lagi, masuk duduk di Kentucky. Dan makan Kentucky. Sama-sama ibu ini. Kemudian saya bilang sama ibu ini, silakan Bu makan. Ibu makan dulu, saya masuk ke supermarket. Saya masuk ke supermarket. Saya belanja, saya sendirian pas waktu itu. Jadi saya beli semua kebutuhan sehari-hari. Saya beli odol, saya beli sabun, saya bisa beli sikat gigi, beli shampoo, beli biskuit, beli susu. Satu dus besar. Saya kembali dari supermarket itu. Saya kembali dengan satu dus besar berisi semua kebutuhan dia. Kebutuhan sehari-harinya dia. Dari Indomie, susu, roti, semua. Karena anak ini kurus, saya lihat kekurangan gizi anak ini. Saya balik lagi, dia masih lagi makan Kentucky. Saya ajak doa sebelum dia makan Kentucky sebelumnya. Dan anaknya nangis. Sambil makan Kentucky sambil doa, nangis. Begitu saya balik bawa satu dus isinya semua kebutuhan. Ibu dia nangis lebih deras lagi di Kentucky itu. Dan kemudian di situ saya layani dia. Dari Islam. Bersepupu kita. Di Kentucky itu saya mulai injili. Ceritakan tentang Yesus. Dia bilang gimana, gak mungkin saya bisa balas kebaikan Bapak. Saya bilang, no. Jesus is not me, bukan saya bilang. Tuhan. Di Kentucky itu, saya pimpin ibu dan anak ini terima Yesus. Di Kentucky itu. Pengurapan sudah ada di dalam kita. Sudah gak perlu tunggu dan gak perlu cari. Banyak kali kita menunggu untuk pengurapan. Nah, pengurapan sudah di dalam kita. Setiap kali kita bergerak menyatakan kasih dan belas kasihan kepada seorang yang membutuhkan, percayalah, pengurapan dia akan ada di sana. Akan ada di sana, pengurapan itu. Pengurapan itu ada di dalam kamu, bukan di luar kamu. Tetap di dalam kamu, tetap artinya terus menerus, dia konsisten. Kalau pengurapan yang di atas kita, ini sangat bergantung dengan perasaan kita. Tadi saya bilang itu, bergantung kepada suasana. Kadang-kadang kita merasa diurapi, kalau pas lagi khotbah, mimpin pujian. Kadang-kadang ketika suasananya nggak enak, pujian penyembahan, kita nggak merasa apa-apa. We don't feel anointing, kita nggak merasa diurapi. Kadang-kadang khotbah juga garing, gitu. Merasa flow nggak begitu bisa mengalir dengan baik. Itu pengurapan yang di luar, di atas kita. Ayat ini berkata begini. Sebab di dalam kamu, dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu,
Tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ketika engkau tetap tinggal di dalam dia, engkau tetap tinggal di dalam pengurapan itu. Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Sehingga dia berkata, kamu gak perlu lagi diajar oleh orang lain. Artinya begini, pengurapan di dalam kamu akan mengajarmu bagaimana mendoakan orang sakit. Pengurapan di dalammu akan mengajarmu bagaimana mengusir setan. Bagaimana memberitakan Injil. Pengurapan yang di dalammu yang akan mengajarmu melakukan itu. He is inside. Dia ada di dalam sini. Ada di dalam. Dan ini yang banyak orang-orang Kristen dia tidak memberdayakan apa yang sudah ada di dalam dia ini. It's there already. Sudah ada di dalamnya. Jadi pentingnya adalah ini. Kita perlu membangun kehidupan roh yang di dalam ini. Supaya pengurapan semakin kuat dia mengalir. Pengurapan di dalam harus lebih kuat daripada pengurapan yang di atas kita. Coba lihat lagi, Kolose pasal yang ke-1. Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-27. Satu 27 dia berkata gini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Paulus dia beritahu sebuah rahasia dari abad ke abad. Bahkan rahasia ini yang orang dalam perjanjian lama pun mereka tidak memahami, tidak memiliki pewahyuan mengenai ini. Karena orang dalam perjanjian lama mereka tahu pengurapan di atas mereka. Mereka menikmati pengurapan turun di atas mereka. Tapi pengurapan yang di atas ini selalu bersifat temporary. Dia nggak bersifat menetap. Yang turun di atas kita. Itu sebabnya Saul, ada waktu Saul ketika dia jadi raja, dia diurapi secara luar biasa sekali Saul itu. Tapi ketika kemudian Saul dia tidak taat kepada Tuhan, maka pengurapan yang ada pada Saul diangkat dan diambil. Otoritas kerajaan diambil dari Saul. Ketika dia sombong dan dia tidak taat kepada Tuhan, pengurapan yang di atas dia diambil. Dan Paulus berkata, ini sebuah rahasia yang berabad-abad, yang tersembunyi. Bangsa-bangsa tidak mengenal ini. Ini yang membedakan sebenarnya antara kekristenan dengan semua agama lain yang ada di dalam dunia ini. Karena tidak ada dalam agama manapun sebuah konsep seperti apa yang Paulus sedang katakan dalam ayat ini. Coba lihat lagi kalimat berikutnya di sini. Apa rahasia itu? Rahasia itu adalah ini, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bahasa Inggris lebih bagus, saya suka itu. Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam kamu, karena itu agak sedikit berbeda antara Kristus di tengah-tengah kamu dengan Kristus di dalam kamu. Nah, terjemahan bahasa Inggris lebih bagus. Kristus di dalam kamu, apa itu Kristus? Kristus artinya adalah dia yang diurapi. Kita harus paham ini bahwa pengurapan itu bukanlah sesuatu. Tapi pengurapan adalah seseorang. Pengurapan bukanlah sebuah benda. Pengurapan adalah sebuah pribadi. It's a person. Pribadi pengurapan itu. Kristus di dalam kamu, artinya Kristus
adalah dia yang diurapi, di anointed one. Jadi kalau Kristus di dalam saudara, itu berarti pengurapan, sumber pengurapan pribadi Kristus sendiri dia ada di dalam saudara. Sehingga saudara nggak perlu cari sekali lagi kemana-mana. Nggak perlu cari pengurapan kemana-mana. Sudah ada di dalam saudara. Bukan cuma itu dikatakan di sini. Kristus di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Coba pikirkan ini. Manusia pertama. Dia hidup dalam kemuliaan. Ya. Sampai pasal yang ketiga, baru kemudian manusia dia setelah dia berdosa, dia tidak taat kepada Tuhan, dia merasa malu dan telanjang. Dia takut, dia malu, kemudian dia sembunyi dari Tuhan. Makanya setiap kali ada orang yang sembunyi dari Tuhan, sembunyi dari suami, sembunyi dari istrinya, ada hal-hal yang disembunyikan, nggak mau jujur, nggak mau ngomong terus terang, pasti ada sesuatu di situ. Adam, dia sebelumnya Adam telanjang. Sebelum jatuh dalam dosa, dia telanjang tetap. Tapi dia nggak merasa malu. Kenapa dia nggak merasa malu? Karena kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi pakaiannya dia. Adam was clothed with the glory. Dia dibungkus dengan kemuliaan. Sehingga seluruh kehidupan fokusnya adalah totally 100% itu God center. The awareness, kesadaran akan Tuhan dan kehadiran Tuhan begitu kuat sekali. Nah, itu yang hilang ketika saudara berbuat dosa. Ketika saudara hidup tidak taat kepada Tuhan, itu yang hilang. Yang hilang ketika Adam berbuat dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah itu. Dia kehilangan keintiman dengan Tuhan, dia kehilangan persekutuan dengan Tuhan, dia kehilangan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Yang tadinya begitu terfokus kepada Allah, kesadaran akan Allah melingkupi pikiran, perasaan, hatinya, dan seluruh hidupnya. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa, bergeser. Kesadaran akan Tuhan mulai menghilang sedikit demi sedikit. Yang ada adalah ini, kesadaran akan diri sendiri. Manusia jadi sangat terfokus kepada dirinya sendiri setelah manusia jatuh dalam dosa. Sangat self-centered, berfokus kepada diri sendiri. Nah, ini yang menjadi akar dari semua agama hari ini. Agama fokusnya adalah diriku. Kenapa kebaktian? Ya supaya aku masuk surga kalau mati. Kenapa aku kebaktian? Ya supaya tokoku diberkati. Supaya keluargaku diberkati. Supaya aku cepat dapat jodoh. Supaya aku. Nah, Christianity, itu sebabnya banyak orang gagal menghidupi kekristenannya. Karena saudara tidak akan bisa menghidupi kekristenan kalau sudah berfokus kepada aku. Enggak ada yang bisa hidup Kristen dengan benar. Kecuali Kristus yang di dalam saudara yang harus hidup melalui saudara. Paulus dia berkata, ketika Yesus dimati di kayu salib, dia kembalikan kemuliaannya. The glory ini. Bahkan lebih besar lagi, bukan hanya kemuliaan yang di atas kita, tapi kemuliaan dan pengurapan yang di dalam kita. Kristus di dalam kamu, dialah pengharapan akan kemuliaan. Tahukah saudara? Apa yang diharapkan dunia ini sebenarnya sudah ada di dalam saudara. Kemuliaan yang sedang ditunggu oleh dunia ini, itu sudah ada di dalam saudara, kemuliaan tersebut. Pengurapan untuk kesembuhan, pengurapan untuk mengusir setan, pengurapan untuk memberitakan Injil, itu sudah ada di dalam saudara. Dunia sedang menunggu saudara untuk bergerak. Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Coba lihat satu ayat lagi.
Yohanes pasal yang keempat lagi. 1 Yohanes pasal 4, tadi pasal yang kedua, pasal yang keempat sekarang. Ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yang keempat dia berkata begini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih apa? Besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, sudah bisa sebutkan roh apa saja yang ada dalam dunia ini. Yohanes bilang, roh di dalam kamu itu lebih besar dari semuanya itu. Sebutkan roh apa saja yang sedang bekerja di dunia ini. Kemiskinan, pedang, kematian, apa saja. Dan Yohanes bilang, roh di dalam kamu itu lebih besar. Tidak terbatas. Satu orang saja bersama dengan Roh Kudus dia menjadi mayoritas. Untuk bisa mengubah kotanya dan mengubah masyarakatnya. Satu orang yang bernama Abraham. Nasib sebuah kota itu ada di tangannya Abraham. Tuhan menahan murkanya atas Sodom dan Gomora. Oleh karena satu orang yang bernama Abraham, dia berdiri dan bersyafaat bagi kota tersebut. Tuhan cuma nunggu nih. Begitu Abraham selesai, Abraham tidak lagi berdoa, Abraham tidak lagi bersyafaat, Abraham tidak lagi meminta supaya Tuhan menimpakan murka. Ketika Abraham berhenti, dia tawar-menawar dengan Allah, maka murka Allah turun. Murka Tuhan ditahan oleh satu orang yang bernama Abraham dalam sebuah kota. Satu orang yang bernama Elia, dia punya kekuatan roh yang sedemikian rupa. Sehingga dia mampu menjungkir balikan satu bangsa yang dikendalikan oleh Isabel. Dia kembali kepada Tuhan. Ke depan kita akan lihat pertobatan yang seperti ini. Pertobatan yang bukan 1-2 orang, tapi massal. Kita akan lihat itu secara besar-besaran. Nah, saya beberapa ayat ini memberitahu kepada kita begini, bahwa pengurapan sudah ada di dalam saudara. Kemuliaan sudah ada di dalam saudara. Roh yang lebih besar itu sudah ada di dalam diri saudara. Dia sudah ada dalam diri saudara. Coba banyak kali kita masih perlu revelation. Kita perlu pewahyuan dalam roh kita bahwa hey, saya bukan lagi korban dari masalah-masalah dunia ini. Tapi saya adalah jawaban bagi masalah-masalah yang ada di dunia ini. Sebab kuasa yang ada di dalam saya. Satu kali saya naik pesawat dari Jogja ke Jakarta. Naik dengan pesawat Adam Air. Saya duduk di tengah-tengah. Diapit 2 orang ibu di kiri kanan saya. Dan satu ibu di samping saya, dia pegang telinga, kesakitan begitu take off sekitar 10 menit. Dia kesakitan sekali, dia pegang telinganya dia. Saya duduk di sampingnya dia. Dan Tuhan berkata gini, belas kasihan Tuhan muncul. Dan saya tawarkan sama dia, dan saya berkata, Ibu, boleh saya berdoa buat Ibu? Boleh saya berdoa buat Ibu? Dia lihat saya, dia sedikit kaget. Dalam kesakitan dia bilang, silakan Pak, silakan. Ini sudah di atas pesawat. Saya langsung tumpang tangan buat ibu ini. Taruh tangan saya di telinganya dia. Dan saya mulai usir sakit penyakit itu. Dan saya berdoa keras-keras, memang sengaja.